Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Kita sudah memasuki Ramadan ke-19. Artinya kita sudah memasuki babak kedua akhir. Oleh karenanya terus kita meningkatkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita selama bulan Ramadan. Di dalam Islam, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, ada satu prinsip panduan dalam kita beraktivitas, ada yang disebut dengan etos kerja. Etos kerja ini berbeda dengan disiplin kerja. Apa bedanya? Kalau disiplin artinya mematuhi peraturan yang ada. Misalnya, kalau pegawai negeri jam 8 masuknya, keluarnya jam 4.30 atau setengah 5. Itu kalau dia masuk jam 8, pulangnya jam setengah 5, itu sudah termasuk disiplin karena mematuhi waktu kerja. Tetapi belum tentu dia memiliki etos kerja. Disiplin belum tentu memiliki etos kerja. Etos kerja itu artinya kualitas kerja. Begitu dia masuk jam 8, habis itu hanya baca koran, main catur, ngobrol-ngobrol, itu tidak memiliki etos kerja. Maka Al-Quran memberikan bimbingan, petunjuk, panduan agar kerja itu memiliki etos kerja, artinya kualitas kerja. Apa istilahnya? Bahasa Quran disebut dengan ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-72, dikatakan bahwa kita bekerja harus ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Quran surah Al-Mulk, surat yang ke-72 ayat 2. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Dan Allah Maha Agung dan Maha Pengampun. Ini ayat menunjukkan bahwa segala kerja kita mestinya parameternya, ukurannya dia adalah ahsanu amala. Dalam bahasa Inggris ada good, better, the best. Good itu artinya baik, better lebih baik, the best artinya yang terbaik. Jadi ini adalah superlatif, yang terbaik. Jadi kita dianjurkan dalam Quran supaya kerja yang terbaik. Dalam bahasa lain juga disebut dengan profesional. Inilah yang harus kita ikuti. Jadi bukan abal-abal, bukan amatiran, bukan kerjanya asal-asalan, tapi dia harus profesional, harus yang ahsanu amala, yang terbaik. Kalau kerja kita terbaik, maka dapat dipastikan upahnya pun yang terbaik. Tapi kalau kerja kita asal-asalan, abal-abal, amatiran, upahnya pun amatiran, upahnya pun asal-asalan. Jadi oleh karenanya kita haruslah berusaha semaksimal mungkin agar kita bekerja sesuai dengan panduan Al-Quran ahsanu amala. Di sisi lain, Allah menyatakan melalui hadis Rasul bahwa Rasul bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa hawilallah minal mu'minid da'if. Rawahu Muslim. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Ini maknanya kita harus jadi orang yang kuat. Kuat secara politik, dia berkuasa. Kenapa? Karena punya etos kerja. Kuat secara
ekonomi, dia tidak minta-minta, artinya dia kaya, mampu. Orang kaya itu artinya tidak suka minta-minta. Kuat secara kesehatan, tidak sakit-sakitan, artinya kesehatannya prima. Kuat secara keilmuan, dia tidak botol, tidak bodoh and tolol, sehingga dia betul-betul cerdas, bahkan unggul. Jadi dalam segala hal kita harus kuat. Barulah dikatakan kata Rasul, kita lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang ya kita kalau kategori lemah. Lemah secara ilmu, lemah apalagi lemah secara iman, lemah secara akhlakul karimah, lebih parah lagi. Kalau bisa kita dalam segala lini, kita termasuk orang yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faruqi Farm akan menjadi sahabat para pekurban dengan menyediakan sapi dan lembu yang insya Allah sehat, halal dan thayyib. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Para pekurban yang terhormat, mari kita syiarkan ibadah kurban dengan menyiapkan hewan kurban terbaik kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faruqi Farm insya Allah memberikan yang terbaik dan menjaga kepercayaan para pekurban sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih, camilan favorit banyak orang saat sedang bersantai, keripik. Wajar saja sih, selain rasanya enak dan suara kriuknya bikin nagih. Kandungan garam dalam keripik ternyata bisa memicu hormon dopamin. Itu loh, hormon yang mengendalikan perasaan bahagia di otak kita. Dijamin bikin waktu bersantai terasa makin menyenangkan deh. Tapi meski begitu, jangan asal pilih keripik ya. Pastikan membeli keripik yang kaya nutrisi. Hai Sobat Jackers, ini dia bestseller Jackers Chips, banana balut coklat. Berbahan dasar buah pisang pilihan yang dijadikan keripik, kemudian dibaluri oleh coklat yang tebal dan lumer. Ayo, siapa nih yang ngiler? Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Oleh karenanya dalam kehidupan ini agar kita betul-betul orang yang sukses, orang yang betul-betul excellent, sehingga kalau kita perhatikan ada Universitas Muhammadiyah di Sumatera Utara disebut dengan UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan mengambil motonya unggul, cerdas, terpercaya. Ini sudah betul. Dan ini adalah betul-betul motonya ingin membawa universitas kepada keunggulan, kecerdasan, dan keterpercayaan. Orang kalau sudah unggul, pastilah dia akan dipercaya. Orang kalau sudah cerdas, pastilah terpercaya. Cerdas, haruslah dia unggul. Unggul itu tidak neko-neko. Unggul itu tidak masuk di dalamnya, excellent itu masuk dalamnya amanah, tanggung jawab. Jadi dalam segala hal kita haruslah unggul. Ya, unggul dalam beribadah, unggul dalam beraktivitas amal soleh dalam kehidupan masyarakat, unggul dalam keilmuan, unggul dalam karya-karya kita, itu yang disebut manusia paripurna. Dalam bahasa Al-Quran, manusia atau orang yang bertakwa, satu derajat yang tinggi di sisi Allah. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, selanjutnya etos kerja itu apa kira-kira parameternya atau ukurannya? Tentu parameternya sudah dijelaskan tadi. Pertama, ahsanu amala. Ahsanu amala itu apa? Artinya yang terbaik dalam berbuat itu harus yang terbaik. Kedua, seperti yang sudah dilakukan berkali-kali, sudah diucapkan atau disampaikan berkali-kali, tentu dalam Islam landasannya harus ikhlas. Baru dikatakan etos kerja ikhlas. Ikhlas itu di bawahnya ada landasan iman. Ikhlas pun kalau nggak beriman nggak bisa. Harus ada iman, ada ikhlas. Baru di atasnya nanti kalau ada iman ikhlas dia akan amanah. Amanah itu apa? Bertanggung jawab.
Makanya kalau kita dalam satu organisasi, satu lembaga, dia harus dikembangkan apa yang disebut dengan sense of responsibility. Ya, rasa bertanggung jawab. Rasa bertanggung jawab itu harus ada sebelumnya dimotivasi, namanya sense of belonging. Sense of belonging itu apa? Rasa memiliki. Kalau kita sudah merasa memiliki, pasti kita akan ada sense of responsibility. Artinya bertanggung jawab. Kalau suami istri, suami merasa istrinya itu sebagai sense of belonging. Istri kepada suami pun sense of belonging. Dalam keluarga anak-anaknya sudah sense of belonging. Lalu kita akan menjaga, dia akan bertanggung jawab, sense of responsibility, bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Agar supaya jangan retak, agar supaya jangan ada kegaduhan, ada permusuhan, ada segala hal yang membuat rumah tangga berantakan. Kenapa? Karena sudah ada sense of responsibility. Sense of responsibility itu akan naik lagi apa yang disebut dengan sense of belonging. Apa itu? Rasa cinta. Cinta itulah yang paling tinggi. Cinta itu artinya secara psikologi, artinya dia mampu berjuang, berkorban lahir batin. Dikatakan kita cinta pada suatu lembaga, pada suatu hal, ada seseorang, apakah istri, apakah suami, apakah lembaga, institusi, perserikatan, kalau dia berjuang lahir batin. Tapi kalau dia tidak ada pengorbanan lahir batin, belum dikatakan cinta. Dikatakan dia muslim, dia itu katakan cinta kepada Allah, dia harus berkorban. Korbannya apa? Ya harus ibadah. Sami'na wa ta'na, waktu malam dia ngantuk, seharusnya tidur, tapi dia mau tahajud. Dia mau ke masjid, walaupun hujan, walaupun dia mau ditempuhnya. Kenapa? Karena dia udah cinta. Walau badai, walau banjir, walau panas, dilaluinya. Kenapa? Karena nilai cinta sudah bersemi di dalam dadanya. Nah, kalau udah cinta bersemi di dalam dada, itu pengorbanan akan lahir. Itu yang disebut kalau kerjanya dia memiliki etos kerja, kualitas kerja yang mumpuni. Inilah seharusnya pada bulan Ramadan ini jangan sampai etos kerja kita rendah sehingga kita habis subuh ngapain? Habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur, dekat maghrib buka dia, habis itu tidur balik. Nah, ini kalau udah tidur, rezekinya pun tidur. Oleh karenanya, mari pada bulan Ramadan ini jangan kita merendahkan diri kita di hadapan orang-orang di luar Islam. Kita tunjukkan bahwa walaupun kita berpuasa, etos kerja kita tetap prima, tetap kita bekerja seperti biasa. Semoga ini ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.